filah dan fisabilillah. Ya, jihadun nafas kan masuk pada jihad yang filah menurut terminologi yang diangkat, menurut istilah yang diangkat oleh Mas Abias. Tetapi saya jarang, sepanjang pembelajaran saya jarang mendapatkan kategori ini, karena menurut saya kategori ini tidak efektif ya. Tidak tahu sih, mungkin saya yang salah memahami ya. Nah, kemudian nanti ada juga pada saat kita sudah melaksanakan jihadul akbar, jihadun nafas, jihad ke dalam, pada saat kita di jihad keluar itu ada juga kategori jihad yang terkait dengan masalah dakwah, sehingga sering disebut jihad dakwah. Ada jihad kital. Jihad kital itu perang. Kalau jihad dakwah, ya semua kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penyebaran kebenaran, nah itu juga termasuk jihad. Bahkan nanti setiap kita mempunyai aktivitas keluar, di luar makna jihadun nafas tadi, dalam rangka kita konsentrasi tugas melaksanakan kewajiban, misalnya bisnis itu salah satu perintah Tuhan kepada bapak-bapak, kepada suami-suami ini. Jadi pemimpin keluarga itu diberi perintah langsung oleh Allah, oleh Tuhan, wajib mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anaknya. Bisnis itu juga jihad. Ya, nanti ada kategorinya lagi. Ada jihad di masa perang, ada jihad di masa damai. Lah, sehingga jihad itu sangat luas pembahasannya. Tapi yang paling paling basicnya, paling dasarnya, paling globalnya, jihad itu dibagi dua, ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam kita gagal, keluarnya cenderung gagal. Misalnya begini, dalam jihad ke dalam itu upaya bagaimana agar nurani itu bisa menang terhadap nafasnya. Inti dari jihadun nafas itu adalah memenangkan nurani kita, dan nurani kita itu menjadi ratnya nafas, sehingga nurani itulah yang mengelola nafas. Nah, kalau nafas belum rela dikelola oleh robnya, ya terjadi seperti kita ini, banyak pertentangan di dalam. Ya, yang satu mengatakan ya, yang satu mengatakan tidak. Itu kan ada di dalam diri kita, pertentangan itu. Ya, sebetulnya saya ingin itu, tapi di sisi diri saya yang lain mengatakan, jangan, itu buruk, gitu loh misalnya. Nah, itu berarti perangnya masih belum selesai, jihadnya belum selesai. Nah, seseorang yang dia sudah minimal itu dia berhasil di dalam jihadun nafas, itu dalam diri kita itu nafas itu hanya menjadi prajurit, yang menjadi komandannya adalah nuraninya. Kita kan sering bahas apa beda antara nafas dan nurani. Ya gitulah. Nah, kalau orang gagal, kalau saya atau Anda gagal di dalam jihadun nafas ini, maka semua action kita keluar akan terbias dengan kegagalan. Ya. Nah, salah satu yang sangat dipentingkan di dalam jihadun nafas ini itu adalah masalah niat. Ya, saya dulu pernah mempunyai pemahaman begini, ya sekarang juga masih bahwa misalnya begini, kalau kita membuka kitab Al-Quran, maka di sana diawalinya dengan Bismillah. Itu berkait tentang niat. Bismillah. Kalau kita membuka seluruh kodifikasi kitab-kitab hadis, yang dibahas pertama pasti tentang niat, bukan tentang taharah misalnya, bukan tentang bagaimana tata cara beribadah, bukan, tapi selalu tentang niat.
di tradisi para ulama, di tradisi para orang-orang yang alim, itu ada tradisi menyusun hadis-hadis yang sangat, menurut sang ulama itu sangat penting, disusun menjadi 40. Sering disebut dengan arba'in. Ada arba'in an-Nawawiyah misalnya, ada arba'inil Khomainiyah misalnya, ada. Ya, ulama itu mengeluarkan karya dalam kitabnya disebut arba'in. Biasanya isinya adalah 40 hadis yang menurut beliau ini sangat penting disebut dengan kitab arba'in. Sepanjang saya mempelajari kitab-kitab arba'in, yang pertama dibahas selalu tentang niat. Ya, jadi niat itu memegang peran yang luar biasa, karena niat itulah yang akan membawa kita kemana, gitu. Orang tidak mungkin dia akan korupsi kalau tidak didahului dengan keinginan korupsi. Kalau tidak didahului dengan niat korupsi. Nah, kalau kita ingin masyarakat kita ini bersih dari korupsi, masyarakat ini harus dididik tentang manajemen niat. Bagaimana agar kita tidak punya niat untuk korupsi, gitu ya. Karena kalau sudah punya niat untuk korupsi, sebagus apapun sistemnya, dia pasti akan mencari kesempatan dan mencari celah-celah. Karena dia memang sudah punya keinginan, sudah punya niat untuk itu. Tapi kalau kita berhasil memanage niat kita didik bangsa ini dengan karakter niat yang berketuhanan yang Maha Esa, meskipun aturannya amburadul, kita masih bisa jalan. Ya, misalnya begini, ada sebuah keluarga itu untuk baiknya, keluarga itu butuh aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, jadwal itu harus jelas. Itu idealnya dalam sistem keluarga, itu harus ada itu. Tetapi seandainya tidak ada itu, tapi pribadi-pribadi yang dalam keluarga itu dia bermoral dan dia mampu menata niat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada aturan pun, masing-masing sudah tahu diri, sehingga berjalanlah keluarga itu dengan baik. Karena memang keinginan untuk berbuat buruk itu sudah diredam. Kemudian kita bandingkan dengan sebuah keluarga yang punya peraturan ketat. Semua anggota keluarga dikumpulkan, mari kita bikin aturan keluarga. Bagaimana kita saat bangunnya, kapan harus makannya, bagaimana kita setiap kapan kita punya acara kumpul diskusi misalnya. Oh, ini yang tidak boleh dilakukan oleh anak, ini tidak boleh dilakukan oleh kakaknya, dan seterusnya. Aturannya komplit dalam keluarga itu. Tetapi pribadi-pribadi keluarga di situ tidak diajari manajemen niat. Nah, ya dia disiplin kalau diawasi bapaknya, Pak. Dia menjadi disiplin pada saat ada ibunya. Dia disiplin pada saat di rumah. Begitu bapak ibunya pergi, hancur semua disiplin itu. Keluar isi aslinya. Ya begitulah. Jadi di negara ini, kalau kita hanya mengandalkan perbaikan sistem, tidak perbaikan pada orangnya, jangan harap deh sampai kapanpun ya ruwet. Karena yang berbuat ruwet itu bukan karena sistemnya baik atau tidak baik, tapi orangnya baik atau tidak. Dan yang pertama yang menentukan orang itu baik atau tidak, itu adalah keinginannya. Secerdas apapun, sejenius apapun, kalau niatnya, keinginannya buruk, dia calon orang buruk. Bahkan kejeniusannya akan dipakai untuk niat buruknya itu. Nah, di masyarakat bangsa kita ini tidak ada pendidikan tentang manajemen niat. Oh, ada pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan teknologi, dan lain-lain. Tapi ketinggalan di akar masalahnya. Ketinggalan di sila pertamanya. Yang bisa
menjadi sarana untuk bisa memanajemen niat, untuk bisa mengatur keinginan, itu hanya yang terkait dengan ketuhanan. Hanya Tuhan yang bisa menaklukkan keinginan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan berjalan dengan keinginan individu-individu, keinginan ego-ego, keinginan ada ego keluarga, ego ras, ego politik, ego partai, ego lain-lain. Jadi yang sering kita bahas itu selalu supremasi hukum, supremasi sistem, supremasi tapi kenapa kita tidak punya logo supremasi Tuhan, supremasi moral, supremasi spiritual, supremasi kepribadian? Kenapa tidak begitu ya? Ada di situ masalahnya. Kalau seseorang mampu memanage keinginan, ya meskipun dia pada posisi gayus, dia tidak akan mau menerima uang itu. Karena dia mampu memanage keinginan. Jadi yang terpenting itu adalah waspada niat. Nah, betul bahwa niat itu bisa luntur oleh kesempatan-kesempatan ya, karena memang manajemen niatnya memang masih lemah. Tetapi seandainya pun tidak punya kesempatan, tapi dia punya niat buruk, dia pasti cari kesempatan. Sementara kalau orang itu niatnya baik, ada kesempatan, dia tolak. Jadi primernya itu ada pada manajemen keinginan. Baru itu dilengkapi dengan sarana sistem yang menunjang agar orang itu kalau punya niat buruk tidak punya celah. Itu sistem. Tapi sistem itu sekunder, bukan primer. Sistem hukum, sistem ketatanegaraan dan lain-lain itu jihad kecil namanya. Jihad besarnya, jihad nafasnya itu ada di bagaimana kita memanage kepribadian, memanage spiritual, memanage niat. Ya, itu kayaknya yang di bangsa ini sangat minimal. Jadi kalau koruptor satu dihukum mati, tumbuh koruptor lain. Kalau manajemen ketuhanan yang Maha Esa ini tidak pernah dididikkan di bangsa ini. Kita perbaiki sistem ya, sehingga koruptor kepegang, muncul koruptor baru yang lain. Pasti. Terus dari mana kita bisa memulai? Dari mana kita mulai? Dari pendidikan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara kebangsaan, secara personal diserahkan kepada agama masing-masing dengan para ulama dan rohaniawannya. Secara kebangsaan harus ada pendidikan moral Pancasila. Wah, kan balik lagi Orde Baru. Ya, maksudnya pendidikan moral Pancasila yang bukan begitu, hanya sebagai alat kekuasaan. Enggak deh. Ya, kena dis ya nanti. Waktunya sudah habis. Jadi gitu Mas Abias, yang saya pahami jihadul akbar itu masuk kepada jihad yang primer. Selain jihad itu masuk pada jihad yang sekunder. Kalau jihad primernya kita punya landasan yang bagus, maka yang lain, wah, itu sudah ada harapan sukses. Tapi kalau jihadul akbar gagal, yang lain keluar pasti gagal. Karena semua akan dibungkus dengan egoisme. Bahkan agama dimanfaatkan, dieksploitasi untuk kepentingan egoisme. Bahkan nanti Tuhan itu jadi pelayan egoisme itu. Bukan ego kita yang menghamba kepada Tuhan, tetapi Tuhan kita jadikan pelayan. Kalau saya butuh sesuatu, saya minta bantuan Tuhan. Tuhan jadi pelayan, bukan jadi Tuhan. Ya, itu kira-kira Mas Abias. Terima kasih untuk tidak puasnya. Saya kembali ke Bos. Ya, Bos. kita harus menutup sesi ini, Siwo. Kelihatannya sudah lebih 12 menit ini ke depan. Ya, saya turun dulu ya. Siwo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience, kelihatannya kita harus mengakhiri sesi pertama ini ya. Mudah-mudahan di sesi kedua nanti ya kita bisa buka lagi line telepon karena waktunya terbatas sekali. Jadi di 021 398 35905 akan saya terima satu penelpon saja ya. Baik, sebelum kita lanjut kita dengar dulu yang berikut ini. Broadcasting live
from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. 105.8 Light FM, the best slow hit station, and Mizan Production proudly present Light is beautiful. Light is Beautiful Off Air with Haidar Bagir, CEO of Mizan Publika. 21 Januari 2011 jam 7 malam di Terasa Bianco Akmani Hotel Jalan Wahid Hasim nomor 91 Jakarta. Light is Beautiful Off Air. Light is beautiful. Mengupas beragam hikmah dan motivasi kehidupan bersama para pendukung film Rindu Purnama, Matias Mucus, Ririn, dan menampilkan Judika Idol, Ashila. Light is beautiful. Is Beautiful Off Air 21 Januari 2011 jam 7 malam di Terasa Bianco Akmani Hotel Jakarta. Untuk reservasi dan informasi hubungi Nani di 021 398 35900 398 35900. Live is Beautiful Off Air. Light is beautiful. Persembahan 105.8 Light FM, the best slow hit station, dan Mizan Production, supported by Terasa Bianco Akmani Hotel Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Well, Light Audience, masih bersama saya Sam Onyx, dan kita masih terus berproses dengan CEO Agus Hidayat sampai jam 22:30 nanti. Oke, saya coba terima penelpon, 2 penelpon ya, Siwo ya. Oke, 2 penelpon, silakan. Mudah-mudahan waktunya keburu. Silakan di 021 39835 905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Yogi. Dengan Mas Yogi, silakan. Dipersingkat Mau pertanyaannya, bicara Mas Yogi dengan ya. Mbak. Mas Singkat Yogi. aja Mbak. Tadi udah bicara tentang rububiyah, mau takon soal ubudiyah. Ubudiah ya? Iya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat-singkat semua, silakan. Satu lagi penelpon, silakan. 021 398 905. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Yopi. Iya. Mas Yogi yang tadi bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Silakan, pertanyaannya apa? Ya, Yopi. Oh, Yopi. Oke. Silakan. Mau diterusin sama yang tadi dia tuh. Apa tuh? Waspada niat dari Jiwa. Waspada niat. Iya. Tolong dijelaskan lagi ya. Iya, disaringin Oke. lagi. Baik, terima kasih Mas Yopi. Assalamualaikum. Oke, kemudian 2 SMS. Yang pertama dari Pak Zainal di Cengkareng. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah rasionalitas dengan spiritualitas bisa dikolaborasikan ke dalam kepribadian seseorang dalam rangka untuk berproses menuju kesejatian diri? Mohon di-sharingkan. Oke, bisa ditangkap, Siwo? Oke. Nah, yang keduanya adalah dari Pak Udin di Cengkareng. Siwo, Dari? Pak Udin di Cengkareng. Udin. Ya? Pak Udin. Iya, di Cengkareng. Oke, Siwo, bagaimana kehidupan di akhirat keluarga yang tidak seiman dan seagama antara suami dan istri? Bagaimana kehidupan? Di akhirat Ya? antara satu pasangan yang berbeda agama, suami dan istri misalnya. Keluarga yang berbeda agama itu? Iya, betul. Oke, Siwo, silakan. Ya, udah. Oh, silahkan tidur. Saya tak dinas.
sama tidur aja. Lanjut sih. Dari Mbah Yogi. Nanti kalau waktunya habis gimana sih? Tak kasih kode ya. Tidak yang keras. Wah, waktunya habis, wah, gitu. Ya. Oke sih, thank you. Mbah Yogi, terima kasih. Beliau mau meneruskan tadi ada rububiyah, kemudian beliau mau menanyakan tentang ubudiyah. Ya, kalau terkait dengan rububiyah, apa hubungannya dengan ubudiyah? Ubudiyah itu hal-hal yang terkait dengan peribadatan. Nah, itu disebut ubudiyah. Hal-hal yang terkait, misalnya kalau kita membahas fikih misalnya, atau fikih ubudiyah, ya misalnya ada itu ya. Nah, kalau di dalam pembahasan tauhid itu ada tauhid uluhiyah. Kalau dikaitkan dengan masalah ubudiyah, ada tauhid namanya tauhid ma'budiyah. Jadi ubudiyah itu terkaitnya itu dengan manusia. Bagaimana manusia beribadah kepada Tuhan. Nah, itu terkaitnya dengan ubudiyah. Ya, kalau itu terkait dengan akidah terhadap Tuhan, itu ada tauhid uluhiyah, ada juga tauhid ma'budiyah. Tapi yang saya pahami dari pelajaran tauhid, ma'budiyah itu sudah masuk kepada tauhid uluhiyah. Jadi kurang lebih begini, Pak Simbah Mbah Yogi, Tuhan Allah di dalam kita memahami agar bisa meyakini dan selebihnya bisa mengimani tentang keesaan Tuhan, itu di dalamnya ada keesaan sebagai satu-satunya al-ma'bud. Apa maksudnya? Satu-satunya yang disembah. Itu terkait dengan uluhiyah. Ada juga yang menggunakan ma'budiyah. Jadi satu-satunya yang wajib disembah, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang layak disembah, itu Tuhan. Nah, itu ada pembahasan di dalam tauhidul uluhiyah, ada dalam pembahasan Allah sebagai al-ma'bud yang disembah. Kita makhluknya, manusia, melaksanakan hal-hal dalam kaitannya penghambaan dan beribadah kepada Tuhan, itu masuk kepada bab ubudiyah. Nah, jadi ubudiyah itu sebuah istilah yang kaitannya dengan makhluk yang ingin mendekat kepada Tuhan. Kalau dikaitkan dengan tadi ada tauhid rububiyah, apa hubungannya dengan ubudiyah? Nah, itu yang lebih tepat dengan istilah tauhid uluhiyah. Di dalamnya dibahas tentang ma'budiyah, bahwa dia esa sebagai yang disembah, satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan lain kecuali yang maha ma'budiyah. Bagaimana cara menyembahnya dibahas di dalam aturan-aturan yang terkait dengan masalah ubudiyah. Ya, ini masalah istilah aja ya, tapi ya nggak apa-apa deh. Jadi itulah kaitannya. Kalau dikaitkan dengan tauhid rububiyah, di sana ada tauhid uluhiyah. Dalam kita mentauhidkan Allah, dalam kita ingin berproses menuju Allah, itu ada aturan-aturan ubudiyah yang kita harus pakai sebagai pedoman peribadatan. Ya, kurang lebih begitu, Mas Yogi. Cukup ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Kemudian ke berikutnya,
tadi kayaknya Mas Yogi juga atau mungkin saya salah dengar. Beliau ingin mengangkat kembali tentang waspada niat. Niat. Mungkin begini, saya akan mulai membedakan antara tujuan dan niat. Nah, tujuan yang sepanjang yang saya tahu merupakan pusat perhatian. Itu adalah, jadi tujuan adalah sesuatu yang kita jadikan pusat perhatian hidup kita, dan itu merupakan pusat sasaran. Jadi titik bidik. Ya, kalau kita memanah misalnya, kemudian yang ingin kita panah itu kita umpamakan ada radiusnya, dibikin lingkaran, ada lingkaran luar yang paling besar, kemudian lingkaran lebih kecil, lebih ke dalam, sampai yang paling fokus itu adalah titik. Itu disebut titik sasaran. Kita akan bisa menuju ke titik sasaran itu kalau kita benar-benar pusat perhatian kita itu ke situ. Kalau perhatian kita itu diganggu dengan perhatian yang lain, maka tidak akan pernah menjadi fokus, sehingga kita tidak akan efektif dalam menuju titik sasaran itu. Untuk menuju titik sasaran kita perlu pusat perhatian. Nah, tujuan itu mempunyai dua hal itu. Dia merupakan pusat perhatian kehidupan kita, dan dia merupakan titik sasaran, titik akhir dari seluruh perjalanan kita, perjalanan hidup. Itu saya memahami itu sebagai tujuan. Jadi tujuan adalah sesuatu yang berada di depan kita, jauh di sana. Itu tujuan. Kalau niat itu sesuatu yang selalu bersamaan dengan diri saya. Itu niat. Niat selalu bersama dengan aktivitas saya. Kalau tujuan sesuatu yang jauh di sana. Apa hubungannya kemudian antara tujuan dengan niat? Niat kita itu disetir, dikelola, diproses oleh tujuan. Tujuan yang benar akan menumbuhkan niat-niat yang menyesuaikan kepada tujuannya. Jadi kalau saya mengistilahkan, tujuan itu bapaknya, niat itu anaknya. Kalau kita mau memperbaiki niat, perbaikilah tujuan. Ya, seseorang yang dari Jakarta ingin ke Salatiga, dia sudah menentukan titik tujunya, yaitu saya mau dolan ke tempatnya Siwo misalnya gitu. Semua niat-niat di setiap detik dalam seluruh perjalanan dari Jakarta ke Salatiga itu disetir oleh tujuannya itu. Kalau dia mau pakai mobil sendiri, maka belok kanan, belok kiri, dan seterusnya, itu niat untuk belok kanan atau niat untuk belok kiri itu betul-betul betul-betul diwarnai oleh tujuannya itu. Ya seperti itu. Kekuatan tujuan itu luar biasa untuk menumbuhkan niat-niat. Ya, niat itu yang selalu bersama saya saat ini. Sementara kalau tujuan itu sesuatu yang merupakan pusat perhatian dan titik sasaran yang ada di ujung, di depan sana nanti, gitu ya. Itu perbedaan antara tujuan dan niat. Nah, pada saat tujuannya salah, sulit untuk melahirkan niat-niat yang benar. Sulit. Pada saat tujuannya benar, niat-niat yang tidak benar akan akan ditentang oleh tujuannya itu. Tujuan itu luar biasa loh pengaruhnya sama seseorang, karena kita ini pada dasarnya dari hari ke hari itu disetir oleh tujuan kita.
Ada orang yang tujuannya sangat pendek. Apa tujuannya? Ingin kaya. Pendek banget. Tujuan kok cuma ingin kaya. Padahal kaya itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Banyak orang yang tambah kaya malah tambah ruwet hidupnya. Ya, karena kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu ada di hati. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Ada orang yang tujuannya sependek itu. Tujuannya cuma ingin kaya. Maka seluruh detik-detik harinya selalu disetir ke arah itu. Sehari 24 jam itu disetir ke arah situ, ke arah tujuannya itu. Ya. Kalau seseorang punya tujuan ingin jadi dokter, maka hidupnya juga disetir. Untuk bisa jadi dokter kan harus kuliah juga harus di kedokteran itu di mana. Udah sangat jauh berbeda dengan orang yang tujuannya mau jadi tukang bakso. Alur giringan kehidupannya itu sangat jauh berbeda, sangat dipengaruhi oleh tujuannya itu. Seorang yang punya tujuan dokter, dia suruh dorong itu gerobak bakso itu dari gang ke gang, semalam aja sudah nggak bakal betah dia, karena bertentangan dengan tujuannya, tidak sesuai dengan tujuannya. Tetapi kalau dia mempelajari buku-buku anatomi, biologi, fisika, sampai berbuku-buku, dia kuat karena sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau suruh dorong gerobak bakso, nggak sampai semalam, dia nggak bakal betah karena tidak sesuai dengan tujuannya. Sebaliknya, yang dia itu tujuannya jadi tukang bakso, dia keliling setiap malam mendorong gerobak bakso, asik-asik saja karena sesuai dengan tujuannya. Tetapi kalau dia suruh belajar tentang buku-buku kedokteran, tidak sampai 2 lembar dia sudah angkat tangan karena tidak sesuai dengan tujuannya. Sama hidup kita itu juga begitu. Kita sangat ditentukan oleh tujuan kita. Tujuan yang kita tetapkan sendiri itu akan menggiring kita ke arah dia. Termasuk niat-niat yang selalu bersama aktivitas kita setiap saat. Jadi kalau mau manajemen niat, waspada niat, ada syaratnya yang harus dilalui, yaitu manajemen tujuan. Pada saat tujuan benar, niat itu akan menjadi sangat mudah untuk dimanage sesuai dengan tujuannya itu. Karena memang niat itu merupakan akibat dari tujuan. Jadi jangan berharap kita mampu menata niat kita kalau tujuan hidup kita salah. Kalau tujuan hidup kita kaya, niat, motivasi, semangat, semua mengarah ke situ. Pada saat tujuannya itu adalah kekuasaan, semua niat, motivasi, semangat, semua juga ke arah itu, ke arah tujuannya itu. Saya punya istilah bahwa aslinya Tuhan kita itu ya tujuan kita itu. Karena tujuan kita itulah yang mengkomando seluruh hidup saya dari hari ke hari. Apa? Ya tujuan saya itu. Maka nanti dalam pembahasan tauhid praktis, kita hati-hati dalam bertujuan. Dan semua tujuan selain Tuhan, itu tujuan pendek, harusnya dijadikan sebagai tujuan jangka pendek untuk menuju tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang, pusat tujuannya seyogyanya, semestinya itu Tuhan. Karena Tuhan itulah pusat segala yang kita inginkan. Kita ingin bahagia, di sana ada. Kita ingin bijak, di sana ada. Kita ingin adil, di sana ada. Kita ingin tentram, ada pusatnya. Kita ingin damai, semua pusatnya ada pada Tuhan, pada kesempurnaan. Tapi kalau kita cita-cita atau tujuannya itu kaya, misalnya, nggak jamin deh. Nggak jamin orang kaya itu tentram kok. Banyak orang yang tambah kaya malah tambah mudah tersinggung, tambah penyakit hatinya. Saya gitu. Jadi untuk hal ini saya mengangkat saja satu hal. Untuk kita bisa waspada niat harus didahului dengan fokus tujuan. Nah, kembali kan ke validator. Saya punya 3 validator untuk mengecek diri saya. Saya sebut dengan validator mutu kehidupan. Ya,
Apa validatornya? Satu, fokus tujuan. Saya harus punya tujuan yang jelas, yang benar, dan saya harus fokus ke situ. Yang kedua, itu merupakan tahap berikutnya, yaitu waspada niat. Tapi pada saat tujuan kita salah, atau tujuannya benar tapi tidak fokus, ya sulit kita mau memanage niat, memanage keinginan. Ya itulah. Dan validator yang ketiga adalah konsentrasi tugas. Kita agendakan tugas-tugas kita, kemudian kita bikin skala prioritas. Ini yang harus saya dulukan. Yang bukan tugas saya, enggak saya pikir juga tidak apa-apa. Kalau kita bisa sukses melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan tugas-tugas saya, beres. Itulah kira-kira. Jadi agar tidak ngoyo-woro, agar tidak overlapping. Ngoyo-woro apa sih, Wo? Ngoyo-woro itu yang bukan urusannya diurusin. Oh gitu. Itu ngoyo-woro namanya. Bukan urusannya diurusin. So tahu gitu ya, so tahu ya. Ya itu pasti. Orang ngoyo-woro ya akhirnya terjebak sok tahu. Iya betul. Kita bukan ahli politik, komentar politik. Bukan ahli ekonomi, komentar ekonomi. Bukan ahli penyiar radio, ngomentari penyiar radio. Bukan tukang sate, bikin sate gitu ya. Bukan tukang sate, dia bicara tentang sate. Ya begitulah. Ngoyo-woro itu namanya. Ya. Itulah. Agar ya begitu deh. Iya. Terus waktunya habis. Habis sih, Wo. Ada. Saya belum teriak sih, Wo. Saya belum teriak. Apakah rasional dan spiritual itu bisa dikolaborasi? Ya, idealnya begitu. Memang kita diberi sarana itu untuk kita harus memanage dia menjadi satu integral, menjadi diri yang utuh. Jadi kita punya spiritual, rasional, punya indera, punya fisik, itu bisa berfungsi integral, berkolaborasi, bersinergi. Oh ya bisa dong. Memang idealnya begitu. Mas Udin, bagaimana kehidupan di akhirat bagi keluarga yang berbeda agama? Ini jawabannya singkat, mudah, padat, mudah dimengerti, dan saya tidak tahu gitu ya. Iya, jawabannya saya belum tahu. Apa ya ya gitu, jawabannya mudah ini bagi saya, karena ya itu saya belum tahu. Bos, pamit ya. Iya, monggo sih, Wo. Terima kasih banyak. Katakan semua, dulur-dulur, derek-derek saya. Mohon pamit, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersadarkan dalam Tuhan. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian kita akhiri acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Januari 2011. Dan Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa orang yang paling banyak menerima cobaan hidup adalah para nabi dan Rasul Allah, kemudian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Saya Sam Onyx, mohon diri saat kita ketemu lagi nanti dalam Night Request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.